Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita haturkan ke hariban junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pertemuan yang ketujuh ini, alhamdulillah kita insyaallah akan membahas tentang segala fardunya wudu. Kita akan membahas tentang segala fardunya wudu. Namun sebelumnya tidak bosan-bosan Al-Fakir mengajak kepada para jamaah, para pemirsa dan sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung program pembelajaran ini, untuk mendukung channel ini dengan cara memberikan subscribe, like dan komen. Insyaallah dukungan Anda, dukungan para pemirsa, para jamaah serta sahabat YouTube sekalian sangat membantu di dalam mengembangkan channel ini, khususnya kajian ini kedepannya insyaallah bisa lebih baik lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat YouTube yang sudah mengikuti kajian ini dari bab yang pertama sampai bab yang ke-6. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, paling tidak mengingatkan kita kembali akan pelajaran-pelajaran yang pernah kita peroleh dulu di masa kita mondok, barangkali di masa kita sekolah di madrasah diniyah barangkali, ataukah kita pernah belajar di majelis taklim barangkali. Mudah-mudahan program ini, kajian ini mengingatkan kita kembali kepada ilmu-ilmu fikih yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangka kita menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayangnya dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, terutama diberikan keberkahan di dalam ilmu pengetahuan kita dalam agama, khususnya adalah ilmu fikih ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala dini wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajma'in, khususan ila ruhi Salim bin Sumair al-Hadrami, ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi, syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, pemirsa serta sahabat YouTube yang dirahmati Allah, seperti biasa kita akan membagi pertemuan yang ketujuh ini dengan dua sesi. Sesi yang pertama adalah kita membaca kitab Matan Safinatun Najah dengan terjemahan bahasa Indonesia, dan sesi yang kedua adalah penjelasan atau pendalaman daripada materi yang kita baca di dalam kitab Safinatun Najah ini yang dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Ya, tetap di channel ini jika kita ingin mendalami, mengetahui penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam kitab Kasyifatus Sajah itu. Insyaallah
menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Saya ulangi. Furudul wudu'i sittatun. Bermula segala fardu wudu itu 6. Bermula segala fardu wudu itu 6. Al-awwalun niyatu. Bermula yang pertama itu niat. Al-awwalun niyatu. Bermula yang pertama itu niat. As-sani ghuslul wajhi. As-sani ghuslul wajhi. Bermula yang kedua membasuh muka. Bermula yang kedua membasuh muka. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Bermula yang ketiga itu membasuh 2 tangan serta 2 sikut. Bermula yang ketiga itu membasuh 2 tangan serta 2 sikut. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Bermula yang keempat menyapu sesuatu setengah daripada kepala. Bermula yang keempat menyapu sesuatu setengah daripada kepala. Al-khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Al-khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Bermula yang kelima membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Bermula yang kelima membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. As-sadisut tartibu. As-sadisut tartibu. Bermula yang keenam itu tertib. Bermula yang keenam itu tertib. Demikian para pemirsa sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membaca matan Safinatun Najah dengan terjemahan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita semakin lancar di dalam membaca kitab matan Safinatun Najah ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang ditulis dengan hijaiyah Arab. Bagi para pemula yang baru belajar, insya Allah ya, yang baru belajar tidak usah muluk-muluk ya, belajarlah dengan kajian ataupun tahapan yang paling mendasar dulu.
Sehingga dengan demikian mudah-mudahan nanti setelah lancar di tingkat dasarnya, nanti akan meningkat kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi insya Allah. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu penjelasan dari apa yang tadi kita baca bersama-sama. Mari kita simak. Jangan lupa kasih komen, berikan like-nya dan subscribe. Jangan lupa bagi yang belum. Dan terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i. Ya. Fasal mengenai wudu. Nah, ini kita jelaskan dulu tentang prolog ataupun kata pengantarnya. Wa huwal musamma bil mutahhirir rafi'i. Wa huwa, dan dia siapa? Yakni dia wudu. Musamma dinamakan bil mutahhirir rafi'i, yaitu dengan bersuci yang dapat mengangkat atau menghilangkan hadas. Jadi wudhu itu dinamakan bersesuci di dalam rangka mengangkat atau menghilangkan hadas. Hadas apa yang dimaksud? Yaitu hadas kecil. Wal mu'tamadu annahu ma'qulul ma'na li'anna as-salatah munajatur rabbi ta'ala fatulibat tanzifu li ajliha. Dan menurut pendapat mu'tamad wal mu'tamadu, dan menurut pendapat mu'tamad, apa pendapat mu'tamad itu? Yaitu pendapat yang dapat dipercaya. Apa pendapatnya? Adalah bahwa wudu itu, ya, annahu, bahwa wudu itu adalah suatu perkara yang logis. Ya, perkara yang logis dalam makna atau hikmah disyariatkannya, karena sesungguhnya sholat adalah sarana bermunajat kepada Tuhan Allah Ta'ala. Maka fatulibat tanzifu li ajliha, maka dituntut untuk pembersihan diri karena tujuan tersebut. Jadi wudhu itu amat sangat logis, ya. Logis itu artinya masuk akal. Seseorang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus bersesuci. Bersuci terlebih dahulu. Suci dari apa? Suci dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, wudhu itu adalah mengangkat atau menghilangkan hadas kecil. Maka oleh karena itu berwudhu itu sangat logis, kata pendapat ulama yang paling dapat dipercaya. Kemudian masih pengantar ini, ya. Wa khussatil a'dha'ul arba'atu bidzalika li'annaha mahalluk tisabil khotoya. Dan dikhususkan 4 anggota badan. Apa 4 anggota badan itu? Yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki. Atau wajah, tangan, kaki, dan kepala. Ya. 4 anggota badan itu, dengan hal itu
maka wudu, karena sungguhnya 4 anggota tubuh tersebut tempatnya atau alat media melakukan berbagai dosa. Kenapa yang dibasuh itu adalah 4 anggota badan kita, yakni wajah, kemudian tangan, kepala, dan kaki, karena itu adalah termasuk anggota badan yang tempatnya ya sering melakukan berbagai dosa, makanya harus dibasuh. Loh, kok di situ tidak ada telinga? Telinga di situ tidak masuk kepada fardu wudu, tetapi dia masuk kepada sunnahnya wudu. Dan sunnahnya tingkatnya itu derajatnya adalah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, termasuk telinga. Ya, telinga itu masuk kepada sunnah muakkad. Jadi itu alasannya. Auli anna adama masya ila syajarati birijlaihi wa tanawala minha biyadaihi wa akala minha bifamihi wa massa ra'suhu wa rafaqaha. Auli anna, atau karena sesungguhnya Nabi Adam yaitu berjalan ila syajarati birijlaihi, ya, berjalan ke pohon khuldi birijlaihi dengan kedua kakinya. Dan beliau memetik, ya, dan beliau watanawalu minha biyadaihi, dan beliau memetik dari pohon itu, yaitu buah khuldi, dengan kedua tangannya. Wa akala minha bifamihi, dan beliau memakan dari buah itu dengan mulutnya. Wa massa ra'suhu wa raqaha, dan kepala beliau menyentuh dedaunan pohon itu. Nah, ini filosofinya. Ya, kenapa kepala, wajah, ya, kemudian tangan, kaki, itu sejarahnya karena dari Nabi Adam. Ketika berjalan kepada pohon khuldi, yaitu dengan kakinya, kan bermaksiat itu artinya. Melakukan perbuatan dosa dengan kakinya. Lalu memetiknya buah itu dengan tangannya, itu kan berdosa juga. Kemudian memakannya dengan mulutnya, mulut itu adanya di wajah. Kemudian apalagi? Menyentuh kepalanya dedaunan-dedaunan di pohon itu. Nah, itu semua anggota badannya berdosa. Maka oleh karena itu 4 anggota badan yang kita basuh di dalam kita berwudu itu filosofinya adalah seperti itu. Wa mujibuhul hadasu ma'al qiyami ila sholati wa nahwiha. Dan hal yang mewajibkan wudu adalah lantaran berhadas. Ya. Karena berhadas itu, yang pertama, alasan orang berwudu itu karena dia berhadas. Ma'al qiyami ila sholati wa nahwiha. Kemudian disertai dengan akan menunaikan sholat dan semacamnya. Ya, pada pokoknya orang berwudu itu biasanya orang berwudu pada umumnya orang akan melaksanakan sholat. Ya. Nah, nanti habis sholat itu beribadah yang lain seperti membaca Quran, ya kan? Kemudian berzikir. Ya, membaca Quran itu kan juga memerlukan syarat suci dari hadas kecil, ya kan? Dengan berwudu dan ibadah-ibadah lainnya.
Nah, itulah sebagai pengantar makna daripada wudhu itu sungguhnya filosofinya seperti apa. Nah, itu sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada poin-poinnya. Ya, masuk kepada poin pembahasannya. Ya. Sini dijelaskan furudul wudu'i sittatun. Tadi kita sudah baca. Bermula segala fardu wudu itu 6. Penjelasannya adalah furudul wudu'i walau kanal wudu'u manduban ay arkanuhu sittatun. Fardu-fardunya wudu, walaupun keadaan wudu itu yang disunnahkan, maksudnya adalah rukun-rukun wudu itu ada 6. Maksudnya adalah rukun-rukun wudu itu ada 6. Jadi wudu kadang kita melaksanakannya untuk keperluan yang fardu, kadang berwudu juga kita laksanakan untuk keperluan yang sunnah, itu maksudnya. Mau fardu mau sunnah, ibadah yang akan kita kerjakan, maka menurut penjelasannya adalah rukunnya itu ada 6. Rukunnya ada 6. Wa abbaral musannifu bil fardi huna wa fis sholati bil arkani. Pengarang Syekh Salim bin Sumair menjelaskan dengan kata fardu di dalam kajian wudu ini. Sedangkan di dalam kajian sholat dengan kata rukun. Nah, ini dalam penjelasan wudu, musannif pengarang itu menggunakan bahasa fardu. Ya. Furudul wudu'i. Ya, dengan bahasa fardu, tidak dengan bahasa rukun. Nah, tapi dalam hal sholat, musannif menggunakan arkanus sholah, segala rukun-rukunnya sholat. Ya, nanti itu akan dijelaskan pada penjelasan-penjelasan yang lain ya, insya Allah. Kita fokus kepada sekarang mengenai apa rukun ataupun fardunya wudu. Tadi kita sudah baca al-awwalun niyatuh. Bermula yang pertama itu niat. Nah, itu fardunya wudu yang pertama adalah niat. Al-awwalun niyatu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Fardunya wudu yang pertama adalah niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sesungguhnya amal-amal perbuatan itu bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Dan sesungguhnya bagi seorang hanyalah meraih atau memperoleh apa yang telah ia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi tergantung kepada niatnya. Makanya niat ini menjadi salah satu rukun ataupun kefarduan di dalam wudu. Bahkan di dalam ibadah-ibadah yang lain juga. Nah, itu pentingnya niat. Ya. Qalal fasaniyu ay innama tuhsabut takalifus syar'iyatu al badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-sadiratu minal mu'minina idza kanat biniyatin. Syekh Al-Fashani berkata, maksudnya adalah sesungguhnya akan diperhitungkan sah
berbagai pembebanan syariat yang dilakukan tubuh, ya, pembebanan syariat yang dilakukan tubuh, baik itu berupa aqwaluha, berupa ucapan, ya, berupa ucapan-ucapan ibadah, wa af'aluha, dan berbagai pekerjaan-pekerjaan ibadah, ya, yang timbul, yang dilakukan minal mu'minina, oleh seorang yang beriman, idza kanat biniyatin, apabila keadaan ibadah itu didasari dengan niat. Wa innama likulli imri'in jazaa'u ma nawahu, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, intaha. Dan sesungguhnya bagi setiap individu hanya akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah ia meniatkannya, ya. Jadi dia akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Inna khairan fa khairun, maka jika ia niatnya baik, maka balasannya pun akan baik. Wa in syarrun fa syarrun, dan jika niatnya buruk, maka balasannya pun buruk. Intaha, selesai. Jadi tergantung kepada niatnya. Makanya pentingnya niat, ya, dalam suatu ibadah, dalam suatu perkara amal perbuatan, itu pentingnya niat itu di situ. Jadi apabila niatnya baik, maka insya Allah akan mendapatkan pahala kebaikan. Tapi apabila niatnya buruk, niatnya jelek, maka dia akan mendapatkan keburukan pula. Wa takunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, dan keberadaan niat wudu itu ketika membasuh permulaan bagian dari wajah. Jadi letaknya niat pada wudu, sebagaimana kita sudah mempraktekannya, mempelajarinya, dan juga menerapkannya dalam keseharian kita, adalah pada saat kita membasuh muka. Itu letaknya niat tuh di situ. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang niat. Sawa'un kana dzalikal awwalu min a'lal wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Sama saja, sawa'un, sama saja, keadaan permulaan itu dari bagian atas wajah, atau tengahnya, atau bagian bawahnya. Jadi terserah kita mau memulainya dari mana dalam membasuh wajah itu. Nah, disitulah kita mulai berniat. Ya, andaikan kita mulai dari atas, maka dari atas, ya, dari atas wajah kita, artinya dimulai dari jidat kita, dari tumbuhnya rambut yang jarang, yang sedikit. Dari situ kita mengusapnya, maka dari situlah kita mulai niat. Atau kita memulainya dari tengah, umpama dari hidung, ngusapnya, maka dari situlah kita mulai berniat. Atau kita mulai dari bawah, dari dagu kita barangkali. Nah, mulai dari situlah basuhan pertama pada air yang menyentuh kepada wajah kita, itulah mulai kita berniat. Jadi berbarengan. Ya, nanti ada pembahasan khusus dalam pertemuan yang ke-8 insyaallah tentang niat. Wa inna ma wajaba qarnuha bidzalika liyu'tadda bil maghsuli la liyu'tadda biha. Dan sungguhnya wajib membarengi niat dengan hal itu, dalam artian permulaan basuhan wajah, agar dapat terhitung sah
bagian yang dibasuhnya itu bukan untuk terhitung sah niatnya. Jadi agar sah bagaimana? Mulai dari basuhan wajah, ya. Mulai dari basuhan wajah itu maka kita mulailah berniat. Ya, seandainya ya, nanti ada tuh penjelasannya. Falau wusila juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuhu ba'daha. Maka jikalau telah dibasuh satu bagian dari wajah sebelum niat, maka wajib mengulangi membasuh bagian itu setelah niat. Ya, jadi seandainya wajah kita itu sudah kadung dibasuh, tapi kita belum berniat, maka setelah niat itu harus kita ulang lagi bagian yang tadi kita basuh, yang tanpa niat. Ya, jadi itu supaya niatnya dalam membasuh muka itu sama-sama sah. Ya, niatnya sah dan membasuh mukanya adalah sah. Wa kaifiyatuha kama qala al-Hisniyu in kana al-mutawaddi'u saliman la illata bihi ayyan wa ahada salasati umurin. Dan cara niat wudu sebagaimana perkataan Syekh Al-Hisni, jika orang yang berwudu itu normal, tidak ada penyakit padanya, maka ia mesti berniat dengan salah satu dari 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara. Apa itu? Ahaduha ayyan wiyaraf al-hadasi awit taharata anil hadasi awit taharata lissolati. Yang pertama adalah ia berniat mengangkat hadas ataupun menghilangkan hadas kecil, atau bersuci dari hadas, atau bersuci untuk melakukan sholat. Ya, tuh yang pertama. Asani an yanwiya istibahata sholati aw ghairiha mimma la yubahu illa bit-taharati. Yang kedua, ia berniat meminta diperbolehkan melakukan sholat atau selainnya dari berbagai ibadah yang tidak diperbolehkan dilakukan kecuali dengan bersuci atau dengan berwudu. Ya, jadi dia minta dibolehkannya melaksanakan sholat. Berwudunya itu minta diperbolehkan untuk melakukan sholat dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain yang mewajibkan dia harus bersesuci terlebih dahulu, itu dengan berwudu. Entah itu baca Quran, entah itu sholat sunnah, ya. Kemudian yang ketiga, asalisu ayyanwiya fardhal wudu'i au ada al wudu'i awil wudu'a wa in kana nawi sobiyan au mujaddidan. Yang ketiga, ia dapat berniat fardu wudu atau menunaikan wudu atau berwudu meskipun keadaan orang yang niat itu anak-anak atau yang memperbaharui niat atau yang memperbaharui wudu. Yang memperbaharui wudu, ya. Jadi niatnya bagi seseorang yang ingin berwudu, maka dia berniat yaitu nawaitul wudu'ah, ya, dengan berniat niat aku berwudu. Dan juga bagi orang yang ingin memperbaharui wudunya, kan ada orang yang memperbaharui wudunya, ya, dia sudah berwudu tapi dia ingin memperbaharui lagi wudunya padahal dia tidak berhadas, itu boleh. Ya, bagi orang yang sudah berwudu lama, ya, padahal dia tidak berhadas dan dia ingin memperbarui wudunya, itu dibolehkan.
Namun di sini ada syaratnya. Amma sahibud darurati kasalisil bauli wa nahwihi fala takfihi niyatuh raf'il hadasi awit taharati anhu. Adapun orang yang mengalami kondisi darurat seperti beser, kencing dan semacam beser, ya seperti beser kencing maksudnya, seperti beser kencing dan semacamnya, maka tidak cukup baginya niat mengangkat hadas atau bersuci dari hadas. Ya. Kenapa? Li'anna wudu'ahu mubihun la rafi'un. Karena sungguhnya wudu'nya orang tersebut hanyalah membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Ya, jadi bagi orang yang beseran, ya beser kencing, itu tidak cukup dengan berniat mengangkat hadas saja, ya tanpa dia mengatakan bahwa dia karena dibolehkannya bersolat, melaksanakan solat. Kenapa? Karena alasannya kalau orang yang berhadas yang beseran itu kan dia tidak mengangkat hadas karena dia habis wudhu beser lagi atau netes lagi. Nah, kalau orang yang seperti itu niatnya bukan mengangkat hadas karena hadasnya itu tidak hilang, tapi dia berniat berwudu itu untuk diperbolehkannya melaksanakan ibadah solat ya, solat fardu maksudnya. Nah, jadi itu beda lagi tuh niatnya, ya. Wa ammal mujaddidu fayamtani'u alaihi niyatur raf'i wal istinja'i wat taharati anil hadasi. Dan adapun orang yang perbaharui wudu, maka terlarang atasnya niat mengangkat hadas, dan niat diperbolehkannya sholat, dan niat bersuci dari hadas karena ia masih suci tidak berhadas. Ya, jadi bagi orang yang memperbarui wudu, bagaimana niatnya? Nawaitul wudu'ah, cukup. Ya, fardhon lillahi ta'ala. Ya, bagi orang yang memperbaharui niatnya. Yang orang memperbaharui wudunya, itu cukup dengan mengatakan nawaitul wudu'ah, ya, fardhon lillahi ta'ala. Kalau biasanya kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu biasanya. Tapi karena dia tidak mengangkat hadas pada saat itu, karena hanya memperbaharui wudunya, maka niatnya adalah nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Cukup dengan niat seperti itu. Nah, itu mengenai niat. Lalu selanjutnya adalah asani ghuslul wajhi. Bermula yang kedua, membasuh muka. Apa maksudnya? Penjelasannya adalah wasani ghuslul wajhi wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha li lihiyatihi wa ma baina udhunaihi. Ya. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Wa huwa, dan dia membasuh wajah itu maksudnya adalah yaitu bagian yang ada di antara tempat-tempat tumbuh rambut kepalanya dan di bawah ujung janggutnya dan bagian yang ada di antara dua telinganya. Mana wajah itu? Wajah itu adalah nih, di sini dijelasin, yaitu tempat tumbuh rambut kepalanya, lalu adalah batasnya itu atas, batas yang bawah adalah janggutnya. Kemudian batas kanan kirinya adalah di bagian yang ada di antara dua telinganya. Nah, ini harus kena air, ya, sekelilingnya seputaran itu harus kena air.
Faminhu syu'uruhu kal hajibaini wal ahdabi wasyaribaini wal idharaini. Maka termasuk darinya adalah bulu-bulunya, seperti dua alis, ya, bulu dua alis ini harus basah. Bulu-bulu mata juga harus basah, dua kumis juga harus basah, ya. Dan apalagi nih, izair, ya, dua izair, yaitu bulu-bulu di tepi pipi. Nah, di izair itu adalah bulu-bulu yang ada di tepi pipi yang sehadapan dengan telinga. Artinya mungkin di sini jambang, ya. Bisa saja jambang ataupun brewok, ya. Nah, itu harus basah, ya. Fa yajibu ghuslu zahiri hadhihi syu'uri wa batiniha ma'al basyaratil lati tahtaha wa in kathufat li'annaha minal wajhi. Maka wajib membasuh bagian luar bulu-bulu ini dan bagian dalamnya serta kulit yang ada di bawahnya meskipun tebal. Karena sungguhnya bulu-bulu itu termasuk bagian wajah. Maka harus basah tuh bulu-bulunya semua. Ya, bulu-bulu hidung, bulu alis, bulu mata, bulu kumis, bulu jenggot, kemudian jambang, kemudian apa lagi? Brewok, ya. Nah, itu harus basah semua. Ya. La batinil kasyifil khariji anhu. Namun tidak wajib membasuh bagian dalam bulu yang tebal yang keluar dari batas wajah. Artinya kalau yang sudah keluar dari batas wajah, maka itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Artinya sunnah, ya, membasuhnya. Jenggot yang panjang sekali itu, ya, itu sampai ke bawah, itu tidak wajib membasuhnya, hanya sekedar yang nempel saja, ya, yang nempel. Kemudian jambang juga pun begitu, brewok pun juga begitu, ya. Wa amma lihyatu wal aridani fa in khaffa wajaba ghuslu zahirihima wa batinihima ma'al basyarati allati tahtahuma. Adapun jenggot dan bulu apa ini? Bulu cambang, ya, yang ada di permukaan dua pipi, ya, jika keduanya tipis maka wajib membasuh bagian luarnya dan bagian dalamnya. Jadi kalau dia tipis wajib tuh dibasuh sampai ke dalam-dalam, ya. Luarnya memang sudah biasa dibasuh, tapi dalamnya juga harus kena kalau dia tipis, ya. Dan bagian dalamnya serta kulit yang ada di bawah kedua rambut itu. Jadi kulitnya juga kena kalau memang itu tipis, ya. Wa in kasufa wajaba ghuslu zahirihima duna batinihima lil masyaqqati. Dan jika keduanya tebal, maka wajib membasuh bagian luar dari kedua macam bulu itu, bukan bagian dalamnya karena memberatkan. Nah, ini ada keringanan, ya, buat orang yang punya bewok yang tebal, kumis yang tebal, ataupun jenggot yang tebal umpama, ya, itu ada keringanan, tidak harus sampai masuk ke dalam, ya, cukup di bagian luar saja dibasuh. Yang penting secara zahir, secara nampak dia itu basah, ya, jenggotnya, jambangnya, brewoknya, kumisnya itu basah, walaupun tidak sampai ke dalam, ya, karena memang tebal, ya. Kalau tebal itu tidak diwajibkan sampai ke mengenai kulit, ya. Kenapa hal itu? Itu sangat memberatkan bagi orang yang seperti itu, makanya diberikan keringanan. Nah, itu penjelasan mengenai, ya, membasuh muka. Selanjutnya wasalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Bermula yang ketiga itu membasuh dua tangan serta dua sikut.
Ya, penjelasannya adalah as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini au qadarihima inda faqdihima. Fardu wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan serta dua sikut atau seukuran kedua tangan ketika keduanya tiada. Wa huwa majmu'ul iwami as-salasi ghatmatal adudi wa ibaratil dhira'i ad-dakhilati bainahuma wa huwa alladhi yadhharu 'inda tayyil yadi kal ibarati. Wa huwa al-mirfaqu, ya, sikut, ya, kedua sikut. Sikut apa itu? Yaitu tempat berkumpulnya tiga tulang. Dua tulang lengan atas dan tulang runcing, hasta, tulang bagian dalam yang ada di tengah dua hasta, yaitu tulang yang akan tampak ketika melipat tangan atau menekuk seperti jarum runcing. Itu yang namanya siku. Ya, siku itu, ya, kalau kita tekuk tangan kita, itu akan terlihat runcing. Nah, disitulah bertemunya tiga tulang itu. Itu yang namanya siku. Fa in ubiyina ba'du mahallil fardi wajaba ghuslu ma baqiyah. Lalu jika terpenggal atau terpotong sebagian tempat organ wudu yang wajib dibasuh, maka wajib membasuh sesuatu yang tersisa dari organ wudu itu. Sama tangan kita terpotong, ya, lengannya, ya, lengan tangan itu terpotong, ya, sampai yang tersisa saja yang dibasuh, ya. Pergelangan tangan kita umpama terpotong nih, pergelangan tangan, maka dari pergelangan tangan itulah sampai kepada siku itu saja yang dibasuh, ya. Sisanya, nah, sisanya itu dari organ tubuh yang wajib atau yang fardu, ya, dari wudu itu, maka harus dibasuh, ya, sisanya. Aw mirfaqihi wajaba ghuslu ra'si almi adudihi, atau terpenggal sebagian sikunya, maka wajib membasuh ujung tulang lengan atasnya. Umpama sampai siku itu terpenggal, tetap harus dibasuh, ya, ujungnya harus dibasuh. Au min fauqihi sunna ghuslu baqi adudihi, atau terpenggal dari sisi atas tangannya, maka disunahkan membasuh sisa lengan atasnya. Ya, jadi apapun yang terpotong, yang terpenggal dari anggota wudu kita, termasuk tangan kita, maka disitulah yang tersisa itu wajib dibasuh. Muhafadzatun ala tahjili wali alla yakhluwal udwu min taharatin. Demi memelihara tahjil atau cahaya berkilau dari bekas wudu yang akan terlihat pada hari kiamat, dan agar tidak kosong satu anggota pun dari bersuci. Itu, ya, artinya kenapa harus tetap dibasuh? Karena untuk menjaga nanti pada hari kiamat anggota tubuh kita dari wudu, dari anggota wudu kita itu insya Allah akan bercahaya. Jadi kalau tidak kena air wudu, maka dia akan hilang cahayanya. Itu maksudnya, ya. Nah, itu penjelasannya. Jadi mencuci dua tangan sampai dua sikut, atau membasuh dua tangan sampai dua sikut, itu artinya seperti itu. Mulai dari mana? Ya, membasuh tangan sampai dua sikut. Nah, ini yang kadang-kadang dalam prakteknya kita masih kurang sempurna, ya.
Dalam prakteknya kita kadang-kadang masih kurang sempurna. Kurang sempurnanya gimana? Ya kurang sempurnanya di dalam prakteknya itu banyak orang yang salah dalam membasuh tangan atau mencuci dua tangan. Nah, ini kan di sini dijelasin bahwa ya mencuci tangan itu sampai kepada dua siku. Ya, bermula yang ketiga itu membasuh dua tangan serta dua siku. Ya, jadi mulai dari mana ya? Mulai dari ujung jari kita, harusnya dari telapak tangan kita ke atas sampai siku. Nah, itu mulai dari situ, dorongan air itu dari situ. Nah, kebanyakan kita itu dari siku malah turun ke bawah. Karena dikucurin dari keran. Umpama dari keran kemudian dibasuh dari sikunya, baru ke tangan sampai ke jari. Nah, itu terbalik. Yang benar adalah mulai dari telapak tangan, mulai dari jari-jari kita sampai kepada siku. Air itu mengalir dari situ. Ya, mulai dari ujung jari sampai ke siku. Itu yang betul. Nah, 3 kali tuh sunahnya. Diputer tuh kan. Lengan kita, tangan kita yang di atas dan tangan kita atau lengan kita yang di bawah, yang agak putih di bawah, itu semua kena. Ya, mulai dari ujung jari tangan, ya, kemudian sampai ke siku. Itu air tuh mulai dari situ nyiramnya. Ya, nah ini mari kita perbaiki wudhu kita. Lihatlah bagaimana cara-cara berwudhu yang baik sudah dicontohkan oleh para ulama. Di dalam video-video juga banyak dicontohkan. Nah, di situ kita lihat cara berwudu yang baik dan benar dalam khususnya membasuh tangan, ya, membasuh tangan. Kemudian ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Bermula yang keempat, menyapu sesuatu setengah daripada kepala. Ya. Maksudnya apa? Sini dijelaskan ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si walau ba'da sya'ratin aw qadraha minal basyarati. Fardu wudu yang keempat adalah mengusap sesuatu dari kepala, walaupun sebagian dari sehelai rambut, atau mengusap seukuran sebagian rambut dari kulit kepala. Wa syartu syaril mamsuhi illa yakhruja an haddir ra'si min jihati nuzulihi min ayyi janibin kana law maddahu bi angkana mutaja'idan. Syarat rambut yang diusap adalah hendaknya rambut itu tidak keluar dari batas kepala, dari arah turunnya, dari sisi mana saja adanya. Jikalau rambut itu ditarik memanjang dengan seumpama keadaannya mengeriting, jadi itu tetap rambut kepala, ya, berada di rambut yang ada di kepala. Jadi di sini mashur ra'si, ya, menyapu sebagian daripada kepala. Ya, jadi bukan menyapu rambut. Kalau menyapu rambut itu kalau nggak ada rambutnya gimana? Kan begitu. Orang yang botak, orang yang sudah rontok rambutnya, jadi bukan membasuh rambut. Jadi kurang tepat kalau orang berwudu kemudian rambutnya menjulur, ujungnya yang dibasahin umpama, itu nggak benar. Yang betul adalah pas pangkalnya itu, mulai dari pangkal tumbuhnya, disitulah yang kita usap, ya, mulai dari pangkal, ya, tumbuhnya itulah yang kita usap. Nah, perbedaan para ulama
itu macam-macam. Ada yang membasuhnya seluruh kepalanya, ada yang membasuh setengah dari kepalanya, ada yang membasuh sebagian daripada kepalanya. Nah, Imam Syafi'i ya menjelaskan bahwa membasuh sebagian ya dari kepalanya. Semisal hanya sehelai ataupun 3 helai rambut, maka udah sah. Nah, itu cuman semisal saja, bukan berarti rambutnya yang dibasahin, tapi kepalanya yang dibasahin. Ya, kepalanya yang dibasahin, bukan rambutnya. Ya, karena memang umumnya adalah rambut itu tumbuhnya di kepala, maka rambut itulah yang terkena air, yang basah dengan air. Tapi sungguhnya itu adalah mengusap atau menyapu kepala, ya, membasahi kepala kita. Walau wasala ra'sahu badalal masih au alqa alaihi qutratan walam tasil. Dan jikalau seorang membasuh kepalanya sebagai ganti mengusap kepala atau menjatuhkan tetesan air di atas kepalanya dan tetesan itu tidak mengalir. Aw wada'a yadahu allati 'alaiha al-ma'u 'ala ra'sihi wa lam yamurraha ajza'ahu, atau ia meletakkan tangannya yang di atasnya terdapat air ke atas kepalanya dan ia tidak menjalankan tangannya, maka telah mencukupi hal tersebut, yaitu sah pelaksanaan hal-hal itu sebagai usapan kepala. Artinya ketika kita mengambil air di tangan kemudian kita letakkan telapak tangan kita di kepala tanpa mendorongnya, tanpa mengusapnya, itu udah sah. Sunnahnya 3 kali, ya, sunnahnya tiga kali. Kemudian al-khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Bermula yang kelima, membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Nah, itu yang kelima. Penjelasannya adalah al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wa illam yakuna fi mahallihimal mu'tadih. Fardu wudu yang kelima adalah membasuh 2 kaki beserta 2 mata kaki meskipun keduanya tidak berada di posisinya yang biasa. Wa tafaqal ulama'u ala annal murada bil ka'bainil azmani al-barizani bainas saqi wal qadami fi kulli rijlin ka'bani. Dan kalangan ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan 2 mata kaki adalah 2 tulang yang menonjol yang ada di antara betis dan telapak kaki. Di setiap kaki terdapat 2 mata kaki. Nah, tulang yang menonjol. Fa illam yakun lirijlin ka'bani u'tabira qadruhuma min mu'tadilil khilfati min ghalibi amsalihi bin nisbati. Lalu jika tidak terdapat 2 mata kaki pada 1 kaki, maka diperhitungkan ukuran keduanya dari orang yang normal penciptaannya, dari keumuman orang yang sepadan dengannya dengan dibandingkan. Walau quti'a ba'du qadamaihi wajaba ghuslul baqi. Dan jikalau seorang telah terpotong sebagian 2 telapak kakinya, maka wajib membasuh bagian sisanya. Fa in qata'a min fawqil ka'bi fala fardu alaihi wa yusannu ghuslul baqi. Lalu jikalau seorang terpotong dari bagian atas mata kaki, maka tidak ada kewajiban apapun bagiannya, namun disunahkan membasuh yang tersisa. Wa yajibu ghuslu ma alaihi ma min sya'rin wa ghairihi. Dan wajib membasuh sesuatu yang berada di atas 2 mata kaki berupa rambut dan selainnya. Artinya kalau kaki kita buntung, pas buntungnya itu di atas mata kaki, ya, yang di ujungnya saja udah yang dibasuh, ya, sebagai syarat, ya, sunnah malah, ya, disunnahkan, ya,
Walaupun tidak wajib membasuhnya, tapi itu disunnahkan, dianjurkan untuk dibasuh ujungnya. Kalau memang itu di atas mata kaki yang buntung. Tapi kalau yang buntung atau yang terpotong itu di bawah mata kaki, maka di bawah mata kaki itulah yang kita basuh semuanya sampai ke atas mata kaki kita. Dan cara membasuhnya sama dengan tadi, membasuh tangan. Ya, membasuh kaki sampai dua mata kaki itu sama dengan membasuh tangan. Mulainya dari mana? Mulainya dari ujung jari-jari kaki yang dibasuh terlebih dahulu, baru naik ke atas mata kaki. Ya maksudnya jangan sampai pas banget, tapi lewatin lah. Ya, sampai melewati, sampai umpama hampir ke bawah betis, ya. Hampir di bawah betis tuh standarnya, ya, yang bagus tuh. Jangan ngepas. Itu lebih bagus, ya. Sampai di atas mata kaki. Mulai dari mana airnya tadi? Saya ulangi, dari ujung jari-jari kaki. Dari situ kita basuh sampai ke atas mata kaki. Makanya mengguyur airnya kalau kita pakai keran itu mulai dari ujung jari-jari kaki kita, terus kita dorong air itu sampai ke atas mata kaki. Jangan kebalik. Kebanyakan orang malah justru dari dengkulnya yang disiram. Nah, ini wudunya kurang kurang sempurna. Ya, dalam prakteknya. Yang sempurna itu seperti apa? Yang sempurna itu yang mengikuti yang sudah disyariatkan, ya, yang sudah dijelaskan di dalam penjelasan hukum-hukum ilmu fikih. Bagaimana cara membasuhnya? Ya, jadi ini harus diperbaiki lah ya. Bagi pendengar semuanya, para pemirsa, sahabat YouTube sekalian, ini sangat manfaat sekali untuk mengingatkan kita bagaimana cara berwudu kita yang baik. Ya. Membasuh kaki kita ya seperti itu, mulai dari ujung jari-jari kaki kita, kemudian air itu kita dorong naik ke atas, ya, sampai ke atas mata kaki. Jadi jangan dari dengkul, airnya udah dikocorin dari keran atau dari betis, turun air itu sampai ke ujung kaki, ya. Nah, itu terbalik ya, para pemirsa sekalian. Mari kita perbaiki wudhu kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah as-sadisut tartibu, bermula yang keenam itu tertib. Apa penjelasannya? As-sadisut tartibu fi af'alihi. Ya, fardu wudhu yang keenam adalah tertib. Artinya adalah berurutan. Tertib itu artinya berurutan di dalam berbagai pekerjaan wudhu. Wasittatil madhkurati arba'atun minha binaswil kitabi wa wahidun bis sunnati wa huwa niyatu wa wahidun bihima wa huwa tartibu. Dan 6 perkara tersebut, ya, wasittati, dan 6 perkara tersebut al-madhkurati, dan 6 perkara yang sudah tersebut, ya, arba'atun minha, 4 perkara darinya binaswil kitabi, berdasarkan nas kitab. 4 perkara itu berdasarkan nas kitab. Wa wahidun bis sunnati wa huwa niyatun, berdasarkan nas Al-Quran itu 4, dan 1 perkara berdasarkan sunnah, itu hadis. Apa itu? Wa huwa niyatun, yaitu niat. Wa wahidun bihima wa huwa tartibuh, dan 1 perkara itu berdasarkan
Al-Quran dan hadis. Jadi penjelasannya seperti ini, bahwa 6 perkara sebagai fardunya wudhu itu, 4 itu berdasarkan nas Al-Quran. Kemudian yang satunya itu berdasarkan nas hadis. Dan yang satunya lagi itu berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, sini dijelasin, wa wajahu dilalatil kitabi alaihi wa huwa kaunuhu ta'ala zakara mamsuhan baina maghsulatin. Dan bentuk pembuktian berdasarkan Al-Quran mengenai tertib adalah Allah Ta'ala telah menyebutkan anggota yang diusap di antara anggota yang dibasuh. Fi qawlihi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqih wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai sikukmu, dan usaplah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, 4 perkara yang disebutkan dalam nas Al-Quran, yaitu membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai 2 sikut, kemudian menyapu atau mengusap kepala, lalu yang keempat adalah membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Itu yang berdasarkan nas Al-Quran. Sedangkan yang berdasarkan nas hadis adalah niat. Satu berdasarkan nas hadis adalah niat. Yang mana? Ya itu tadi. Ya, innamal a'malu binniyat. Itu kan al-hadis. Kemudian yang berdasarkan nas Al-Quran dan hadis itu satu lagi. Apa? Yaitu tertib. Mana tertib? Ya ini. Ya, tertib. Berdasarkan apa? Berdasarkan nas Al-Quran. Nasnya Al-Quran saja udah tertib tuh. Ya. Kan faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajahmu pertama. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai kedua sikukmu, sampai kedua siku. Yang kedua, wamsahu biru'usikum, dan sapulah atau usaplah kepalamu. Itu ketiga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Itu kan tertib, artinya berurutan. Ya, dalam Al-Quran itu berurutan tuh, nggak boleh ngacak. Makanya nggak boleh ngacak, ya, nggak boleh habis niat kemudian cuci tangan dulu, itu nggak boleh. Habis cuci tangan cuci kaki, baru membasuh muka, baru menyapu atau mengusap kepala. Nah, itu acak-acakan, nggak bisa. Harus tertib, ya, harus tertib. Niat berbarengan dengan membasuh muka, kemudian membasuh 2 tangan sampai 2 siku, kemudian mengusap kepala, kemudian sebagian dari kepala, kemudian membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Itu yang namanya tertib, ya. Itu yang namanya tertib. Wa huwa munazzalun bil watil arabi wal arabu la tartakibu tafriqal mutajanisi illa li faidati. Wa yahuna wujubut tartibi la nadbuhu biqarinati qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada lamma qalu ana bada bis sofa ambil marwati ibda'u bima bada Allahu bihi. Sementara itu ayat Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, sedangkan orang Arab tidak akan melakukan pemisahan perkara yang sejenis kecuali karena ada faidah atau tujuan.
Dan faedah pada ayat ini adalah kewajiban melaksanakan tertib, bukan kesunahannya. Artinya wajib tuh tertib, ya, harus, ya, dengan bukti pernyataan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi nih. Di saat haji wada, tatkala para sahabat berkata, ya, sahabat berkata, ya, apa perkataannya? Anabda bis Safa ambil Marwati? Apakah kita akan memulai sa'i di Safa atau Marwah? Kemudian apa jawaban beliau Rasul? Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah kalian dengan apa yang Allah telah memulainya. Nah, itu berdasarkan hadis. Artinya tertib, nggak boleh ngacak, ya. Safa, dari Safa ke Marwah, baru dari Marwah ke Safa lagi, kemudian dari Safa ke Marwah lagi, terus, ya, sampai 7 kali, ya. Fal ibratu bi umumil lafzi wa huwa ma min qawlihi bima bada Allahu bihi. Maka hal yang diperhitungkan itu pada keumuman kalimat hadis tersebut, yaitu apa yang terdapat dari sabda Nabi SAW dengan sesuatu yang Allah telah memulainya. Jadi berdasarkan hadis Nabi itu, yaitu firman Allah, ya, bima bada Allahu bihi, dengan sesuatu yang Allah telah memulainya, termasuk wudu, ya, termasuk wudu itu Allah udah menjelaskan mulai dari mana, yaitu mulai dari membasuh muka, kemudian membasuh 2 tangan sampai 2 sikut, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Itu Allah udah ngomong kayak begitu. Nah, kita ikutin, ya, itu namanya tertib berdasarkan nas, ya. Ai ibda'u bi kulli syai'in bada'allahu bihi min anwa'il ibadat. Maksudnya adalah mulailah kalian pada setiap sesuatu yang Allah telah memulainya, yaitu dengan beragam ibadah. Selanjutnya, wa amma sunanul wudu'i fakasiratun min tasmiyatuh. Adapun sunah-sunah wudu itu banyak. Di antaranya adalah at-tasmiyatuh. At-tasmiyatuh itu artinya adalah membaca basmalah. Wasiwaku, bersiwak, itu sunnahnya. Membaca bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu itu dibaca, sunnah. Wasiwak, bersiwak, artinya menggosok gigi, ya, menggosok gigi dengan ujung jari, dengan jari kita, itu sunnah. Kemudian apa? Wa ghuslul yadaini, ya, qabla idkhalihima, ina'ah, membasuh 2 tangan sebelum memasukkannya ke wadah air, ya, artinya mencuci tangan kita sebelum mulai niat. Sebelum mulai kita disunahkan mencuci tangan kita tuh, ya. Wal madmadatu, apa itu? Wal madmadatu artinya berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur itu sunnah. Wal istinsyaku, istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung, istinsyak itu sunnah. Wa mas'uhu jami'ir ra'si, mengusap semua bagian kepala, itu sunnah, ya, mengusap semua kepala itu sunnah, ya, artinya ketika kita berwudu mengusap kepala semuanya itu sunnah, ya. Kan ada orang ketika mengusap kepala itu semuanya dibasuh, nah itu sunnah itu. Wa mashu jami'il udhunaini, nah ini mengusap semua 2 telinga. Nah, di sini nih letaknya sunnahnya, ya, mengusap 2 telinga itu sunnah. Wa tayamunu, ya,
Wa tayamunu, memulai anggota bagian kanan, itu sunnah. Wal muwalatuh, berturut-turut, mualat. Mualat artinya tidak dijeda ya, artinya berturut-turut, tidak berjeda, itu sunnah ya. Wadalkuh, menggosok-gosok anggota wudu ya, menggosok-gosok anggota wudu. Nah, itu menggosok-gosok anggota wudu itu sunnah. Menggosok tangan, menggosok kaki, itu sunnah. Terus apa lagi? Wataslisuh, dan yang ke-11 yaitu melakukan 3 kali setiap anggota ya. Wataslisu artinya men-3-kalikan ya, membasuhnya 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh tangan kanan 3 kali, membasuh tangan kiri 3 kali, kemudian menyapu atau mengusap kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali, yang kanan membasuh kaki yang kiri 3 kali ya, itu sunnah ya. Jadi itulah sunnah-sunnahnya wudu ya, bisa kita insya Allah praktekkan di dalam kita melaksanakan wudu. Yang pertama membaca basmalah, bersiwak atau menggosok gigi, kemudian membasuh 2 tangan ya, atau mencuci tangan ya, mencuci tangan kita dulu. Itu mencuci tangan sebelum berwudu itu sunnah. Berkumur-kumur sunnah. Istinsyak, memasukkan air ke hidung ya, kemudian menyemprotkannya 3 kali, itu sunnah. Kemudian mengusap semua bagian kepala. Ketika kita mengusap kepala itu sunnah. Mengusap semua 2 telinga, daun telinga kita ya, kanan dan kiri, itu sunnah. Memulai anggota bagian yang kanan terlebih dahulu, yang kanan terlebih dahulu, itu sunnah. Andaikan ada orang mendahului tangan kirinya, itu boleh-boleh saja, tapi dia tidak mendapatkan sunnah ya. Kemudian berturut-turut mualat ya, tidak dijeda, membasuh tangan dilanjutkan dengan tangan kiri, tangan kanan, kemudian tangan kiri, itu tidak berjeda, mualat namanya. Menggosok-gosok anggota wudhu kita, itu juga sunnah. Melakukan 3 kali ya, setiap anggota tubuh kita, itu sunnah. Wa ayyakula ba'da asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan mengucapkan setelah berwudu, berdoa ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada kekuatan baginya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sekutu baginya, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Itu disunnahkan membaca doa seperti itu ya, membaca doa setelah berwudu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Nah, itulah penjelasan tentang fardunya wudu. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa, jika channel ini bermanfaat, maka jangan segan-segan untuk memberikan dukungan dengan mensubscribe-nya ya. Subscribe, kemudian like, kemudian komen. Insya Allah menjadi amal jariah kita bersama dalam memajukan ilmu-ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan. Apabila ada khilafan dan kekurangan, itu semua oleh karena kebodohan dan kedhaifan al-fakir. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.